Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam hidup kita selalu ada saja persoalan dan ada masalah. Ada hal yang harus kita selesaikan, ada hal yang harus kita lalui, baik itu perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara yang besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apabila ada masalah yang besar dalam hidup kita yang kita tidak mampu menyelesaikannya, apakah kita akan meminta pertolongan? Atau pada siapakah kita meminta pertolongan itu? Tentu bila persoalan itu sangat besar, sangat berat, dan kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri, pasti kita mencari siapa yang bisa membantu saya. Apabila kita memiliki persoalan di dalam rumah, tentu kita akan mencari siapa yang dapat menolong saya. Seperti alat-alat elektronik, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak mampu menyelesaikan atau memperbaikinya, pasti kita mencari orang lain. Pasti kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita alami tersebut. Demikian halnya dengan bangsa Israel. Pada saat ini Mazmur ini menandakan nyanyian ziarah bangsa Israel. Mereka mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Apabila mereka mengalami persoalan, mereka akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bangsa Israel sering melanggar, sering tidak patuh atas apa yang Tuhan katakan pada mereka, tetapi Tuhan itu senantiasa tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Tuhan selalu menanti-nantikan pertobatan mereka, dan apabila mereka meminta, Tuhan selalu memberikan pertolongan tersebut. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tentu kita mengalami permasalahan hidup dalam kehidupan ini, baik itu yang bisa kita selesaikan sendiri maupun yang tidak dapat kita selesaikan. Sekarang apakah kita membuat kekuatan duniawi ini atau membuat orang-orang di dunia ini sebagai hal yang utama yang dapat menolong kita, hal yang utama yang dapat membantu kita? Apabila dunia ini yang kita harapkan, maka semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Mengapa? Apabila kita membuat orang yang menolong kita sakit hati, pasti selanjutnya dia tidak akan menolong kita. Apabila kita tidak berbuat baik kepada orang yang menolong kita, maka selanjutnya dia tidak akan menolong kita lagi. Tetapi apabila kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat apa kesalahan kita yang kita perbuat kepadanya. Tetapi apabila kita mau berubah, apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang kita minta melalui pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Sama halnya dengan apa yang kita alami pada saat ini. Pada saat kita mengalami pandemi, kita meminta pertolongan pada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menolong kita. Demikian dengan banjir yang pernah melanda hidup kita, atau yang saat ini sebagian daripada saudara kita masih merasakan.
minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menyanggupkanmu dalam menghadapi semua masalah dan persoalan hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan kepadamu atas firman-Mu yang begitu indah, yang membekali kami dalam memulai aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapa, kami yakin, kami tahu bahwa pertolongan yang daripada-Mu sajalah yang akan senantiasa dapat kami andalkan dalam menyelesaikan semua masalah-masalah dalam hidup kami ini. Kami yakin ya Bapa, tidak ada pertolongan yang lain kecuali pertolongan-Mu saja, karena kekuatan-Mu, kuasa-Mu melebihi apapun persoalan yang kami alami saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang melakukan segala aktivitasnya, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga. Apabila mereka memiliki persoalan dan permasalahan, kami memohon kepadamu, pertolongan-Mu lah yang Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, agar mereka dalam menjalani aktivitasnya pada hari ini dapat bersuka cita, dapat mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.